semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya sendiri Muklis Sanano. Saya Muhammad Nur Alfala. Saya Bunga Nur Rahma. Kami akan membahas studi kasus tentang Perampasan atau pengembalian uang CPO sebesar 13,2 triliun. di sini sebelum kami menjelaskan tentang kronologi dari kasus korupsi atau pengembalian perampasan uang sebesar 13,2 triliun yang langsung disaksikan oleh Pak Prabowo. Kami akan menjelaskan apa sih kasus ini. Kasus ini merupakan kasus korupsi minyak goreng atau crude palm oil yang melibatkan beberapa perusahaan besar. Uang ini berhasil ditarik kembali ke kas negara. Penyerahan uang ini bahkan disaksikan langsung oleh Pak Prabowo Subianto yang sebagaimana dia adalah seorang presiden di Kejaksaan Agung pada Oktober 2025 sebagai simbol keberhasilan pemberantasan korupsi. Kasus ini menetapkan tersangka dari kalangan pejabat dan beberapa perusahaan besar. Salah satu tersangka dari pejabat ialah Indra Sari Wisnuwardana sebagai mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Ia dianggap menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan izin persetujuan ekspor. Ada 3 grup besar yang menjadi sorotan utama dalam kasus pengembalian dana ini. Salah satunya Wilmar Group, tersangka Master Parulian Tumagol. Grup ini menjadi penyetor terbesar dalam pengembalian dana. Ada juga Musim Mas Group, tersangka Togar Stanggang, General Manager General Affair PT Musimas. Permata Hijau Group, tersangka Stanley MA atau Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group. Lin Chen Wei, anggota tim asisten Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan ikut terlibat dalam pemfakturan jahat tersebut. Berbeda dengan kasus korupsi biasa yang hanya menghitung uang yang dicuri. Dalam kasus ini, Kejaksaan menggunakan pendekatan kerugian perekonomian negara sebesar 2,2 triliun berasal dari uang pengganti kerugian ini. 11 triliun berasal dari kerugian ekonomi negara yang disebabkan oleh kelangkaan minyak goreng dan tingginya harga di pasar domestik akibat ekspor ilegal tersebut. Uang ini sekarang telah diresmikan masuk ke kas negara sebagai pendapatan negara, bukan pajak, atau PNBP, untuk digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat. Anda kembali di Kabar Pagi pemirsa. Satu Dan tahun para pemerintahan pejabat tersebut Prabowo didapat tumpukan uang sekitar 2 triliun rupiah dari triliun ini. Baik teman-teman, jadi awal mula kasus ini adalah penguasaan lahan oleh grup Duta Palma yang dilakukan secara ilegal atau tanpa izin dari pemerintah yang sah. Grup Duta Palma melalui anak-anak perusahaan atau PT Agro Lestari dan PT Banyu Bening Utama mengelola lahan perkebunan sawit seluas sekitar 37.000 hektar berada di Riau. Perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi di kawasan hutan berantala tanpa adanya izin dari Kementerian LHK dan tanpa hak guna usaha yang sah dari ATR atau BPN. Kasus ini mencaut saat terungkap adanya suap kepada Bupati Indragi Hulu. Saat itu, Bupati Raja Tamsir Rajman untuk memeluaskan izin usaha meski menyalahi aturan tata ruang lahan yang jelas. Bertepatan pada Kejaksaan Agung mulai mempredik kasus ini dengan fokus pada kerugian
perekonomian negara, bukan sekedar kerugian keuangan negara. Setelah sempat berada di luar negeri, bertepatan pada negara Singapura, Surya Darmadi akhirnya kembali berada ke Indonesia karena ia mengakui kesalahannya. Ia pun kembali ke Indonesia bertepatan pada tanggal 15 Agustus 2022 untuk menyerahkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka. Kejaksaan Agung secara masif menyita aset milik Surya Darmadi, mulai dari gedung perkantoran di Jakarta, helikopter, dan lain sebagainya, hingga ribuan hektar lahan sawit sebagai barang bukti yang akurat. Surya Darmadi divonis selama 15 tahun penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti serta kerugian perekonomian negara dalam jumlah yang fantastis sekali. Melalui proses hukum yang panjang, Mahkamah Agung akhirnya menjatuhkan hukuman yang mewajibkan Surya Darmadi membayar uang sebesar pengganti 2,2 triliun dan kerugian perekonomian negara sebesar 11 triliun, sehingga total dari keseluruhannya yaitu sebesar 13,2 triliun rupiah. Pada periode Juni hingga September 2024, Kejaksaan Agung secara resmi mengeksekusi uang tunai dari rekening Surya Darmadi tersebut dan grup Dauta Parma, sehingga dana sebesar 13,2 triliun tersebut terdiri dari kombinasi mata uang rupiah dan mata uang asing. Uang tersebut diserahkan ke kas negara melalui rekening Badan Pemulihan Aset Kementerian RI di Bank Mandiri sebagai pendapatan negara, bukan pajak PNBP, sehingga uang tersebut diambil kembali oleh negara sehingga uang tersebut masuk ke kas negara. Alasan kami memilih kasus ini karena kasus ini masih sangat hangat dan merugikan negara sebesar 13,2 triliun rupiah. Yang dimana uang sebesar itu bisa kita gunakan untuk pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oke, baik. Boleh tahu nggak nama kakaknya siapa? Kenalin, nama aku Esi Zukru. Dari jurusan apa? Aku dari jurusan Ilmu Hukum. Oke, baik. Jadi kami di sini ingin menanyakan, kakak udah tahu belum tentang kasus yang 13,2 triliun? Aku udah baca tentang kasus itu di beberapa artikel juga, jadi aku udah tahu. Menurut kakak dalam kasus tersebut, itu melanggar Pancasila keberapa? Dalam kasus tersebut menurut aku itu melanggar sila keempat dan kelima. Yang mana sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu tidak mencerminkan hal tersebut. Yang mana malah pemimpin itu menerima suap dalam penyelewengan wewenang untuk pemberian fasilitas ekspor dari korporasi yang terkait. Nah, untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu adalah sila yang paling dilanggar dalam kasus ini karena para pemimpin yang menerima suap itu tidak memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia karena malah memberikan kesengsaraan. Harga minyak jadi naik dan minyak jadi langka. Itu kan memberikan kerugian ekonomi pada masyarakat Indonesia. Oke, baik. Menurut kakak, solusi apa yang bisa dilakukan agar kasus tersebut tidak terulang atau korupsi-korupsi di luar sana cepat mereda? Menurut saya untuk kasus tersebut solusi yang bisa kita berikan itu mungkin transparansi digital dalam proses ekspor tuh lebih ditingkatkan, juga KPK lebih mengawasi dan, reformasi hukum ya kayak, hukuman kepada penjahat korupsi dan korporasi besar seperti itu harus lebih berat bukan sekedar penjara atau denda yang tidak seberapa. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalan Kak, nama Kakak siapa? Oke, aku izin perkenalan diri. Aku Nur Faizan Taujana. Saat ini sedang belajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Prodi Ilmu Hukum. Baiklah, apa yang Kakak tahu tentang kasus korupsi atau kasus pengembalian uang sebesar 13,2 triliun rupiah oleh kejaksaan?
Oke, kalau misalnya yang aku tahu kasus ini tuh terkait dengan tindak korupsi kan. Jadi kayak dari CPO. Terus negara tentu ngalamin kerugian yang sangat besar akibat penyalahgunaan wewenang ini. Terus kayak yang aku tahu juga kejaksaan berusaha untuk melakukan proses dan akhirnya mengembalikan uang negara yang 13 triliun itu. Tuh. Menurut pandangan kakak, sila keberapa yang dilanggar dalam kasus korupsi tersebut? Dan bagaimana Pancasila dapat memperbaiki dan mengurangi kasus seperti korupsi serupa? Oke, kalau misalnya menurutku kasus ini tuh tentunya bertentangan dengan sila kelima dan juga sila kedua. Kenapa? Karena sila kelima itu kan menekankan tentang asas keadilan sosial. Sebagaimana yang kita tahu, kalau misalnya korupsi itu tentu merugikan rakyat kan. Jadi di situ ada ketimpangan dan ketidakadilan bagi kita secara, rakyat yang mana itu kan kita tanpa mengetahui kalau misalnya ada hal seperti itu kan. Jadi menurutku melanggar sila kelima. Terus selain itu juga sejalan dengan hal yang sebelumnya, dia juga melanggar sila kedua karena sila kedua itu kan eh, menekankan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu menurut kita sebagai orang awam juga, kalau misalnya tindak pidana korupsi itu kan tentu kita bisa bilang nggak beradab kan. Jadi kayak itu pertama tidak adil bagi kita, bagi banyak orang, dan juga menyalahi norma-norma sosial yang ada. Terus kalau misalnya solusinya sendiri terkait ini kan nilai Pancasila, menurutku eh, penegakan hukum itu harus dilaksanakan dengan tegas dan juga konsisten. Jadi sebagaimana yang sebelum-sebelumnya itu kan banyak kasus-kasus korupsi di Indonesia. Menurutku penegakan dan kepastian hukum itu perlu dilakukan agar kasus serupa ini tidak terjadi lagi. Selain itu juga kita ada langkah-langkah preventif yang bisa kita lakukan kayak misal maksudnya pemerintah lakukan misal pencegahan korupsi mulai dari transparansi anggaran mungkin terus menurutku integritas aparat itu harus ditingkatkan karena utamanya terkait hakim dan kejaksaan yang ujung-ujungnya akan mengurus kasus-kasus seperti ini jadi kayak eh, ident independensi hakim itu sangat berguna karena hakim itu kan bersifat independen kan. Jadi tidak ada lembaga atau oknum-oknum lain yang bisa mengintervensi hakim. Jadi menurutku balik lagi ini kan terkait dengan moral kan dan juga pengetahuan kita terkait norma-norma yang ada. Jadi menurutku Pancasila itu sangat-sangat berguna. Terutama Pancasila itu kan sila-silanya itu lahir dari bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi untuk untuk solusi dari kasus seperti ini, menurutku balik lagi ke bagaimana pemerintah yang mengemban amanah terkait hal ini itu untuk mengedukasi dirinya. Menurutku kayak pun pejabat itu telah diberikan amanah oleh masyarakat, mereka kan bisa aja sekali waktu menyelewengkan amanah tersebut. Jadi balik lagi ke pendidikan moral dan Pancasila dari para pejabat itu sih, kesadarannya juga. Baiklah, terima kasih kakak karena telah mau diwawancarai. Mungkin sekian dari Ya, saya terima kak. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Oke. teman-teman, saya sudah berada dengan salah satu narasumber kita. Ya, inilah salah satu narasumber kita. Sebelumnya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, boleh perkenalan Bapak? Saya berbicara dengan Bapak siapa? Nama Bapak yaitu Pak Mujiono, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak S1-nya itu jurusan apa dan ngambil di universitas mana nih Pak? Bapak S1-nya jurusan PPKN dan alumni dari Universitas Sriwijaya. Oh, kalau boleh tahu Bapak S2-nya juga di mana itu Pak? Untuk S2-nya Bapak mengambil jurusan Magister Manajemen, alumni dari Universitas Sriwijaya Palembang. Oke, ini Pak, kita kan ada tugas nih bahwa kami ini menyelidiki salah satu kasus yaitu
korupsi uang CPO sebesar 13,2 triliun. Menurut Bapak nih, apa yang Bapak ketahui dari kasus korupsi minyak CPO sebesar 13,2 triliun tersebut, Pak? Bahwasanya para pengusaha untuk melakukan ekspor CPO itu wajib membayar yang dinamakan pajak, PPA maupun PPN. Nah, namun para pengusaha itu ada yang nakal bahwa pajaknya tidak dibayar, sehingga negara mengalami kerugian. Nah, alhamdulillah pada saat Menteri Keuangannya Pak Purbaya bisa terungkap dan pengusaha tersebut telah menyetorkan uang kerugian negara yang diambil dari pajak PPN dan PPH dari CPO itu yang nilainya cukup fantastis yaitu 13,2 triliun. Oke, dalam kasus tersebut tentunya mengandung Pancasila nih, Pak. Menurut Bapak, sila berapa yang benar-benar berakurat dari kasus tersebut, Bapak? Terkait perbuatan korupsi, yang utamanya yaitu sila kelima tentang keadilan. Dengan perbuatan korupsi tersebut, artinya para pengusaha telah mengambil hak-hak dari rakyat, sehingga ekonomi rakyat Indonesia mengalami kesulitan. Di samping sila kelima, juga sila ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama. Di dalam sila pertama jelas mereka mengemplang pajak, korupsi itu melanggar perbuatan sila pertama khususnya yaitu kejujuran. Di samping sila kedua, pertama juga sila kedua, mereka tidak mempunyai rasa manusiawi. Nah, kaitannya dengan sila ketiga, bahwa orang yang melakukan tindakan korupsi itu akan rawan melakukan pecah belah. Melakukan pecah belah. Di samping sila ketiga, juga melanggar sila keempat, yaitu di dalam sila keempat jelas di situ kita ada suatu kebijakan dengan penyalahgunaan kekuasaan yang mereka lakukan itu jelas akan melanggar sila keempat. Nah, para koruptor tadi jelas melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, itu aja kaitannya dengan pelanggaran daripada 5 Pancasila tersebut. Ini Pak, satu pertanyaan lagi nih. Ini kan tentunya Pancasila ini dapat kita lakukan solusi. Bagaimana menurut Bapak solusi agar mengurangi korupsi daripada sila-sila yang telah kita tekuni pada saat ini? Salah satu solusi untuk memperkecil daripada korupsi, yang pertama yaitu hukum ditegakkan. Dan hukum harus tegak lurus, jangan seperti pisau, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Saat ini kita banyak orang yang mencari keadilan karena dipandang hukum itu tidak adil. Dia hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Oke, baik. Mungkin itu, Pak, ya. Berarti kita harus memperbaiki hukuman pada negara kita ini masih kekurangan hukuman yang benar-benar ketat di pada pemerintah. Baik, terima kasih Bapak ya. Terima Iya, kasih. iya. Terima kasih. Baik teman-teman, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, dari semua video wawancara dan video penjelasan kami, dapat kita tarik kesimpulan, yaitu kasus pemulihan uang 13,2 triliun ini merupakan contoh konkret bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dan dalam penyelamatan keuangan negara. Hal ini juga menunjukkan bahwa negara Indonesia mampu melindungi kepentingan rakyat melalui pengawasan keadilan yang konsisten. Juga dan solusi yang bisa ditawarkan salah satunya yaitu transparansi digital agar bagaimana penganggaran dan yang lainnya bisa kita lihat secara real time.